Senin pagi di kampus Universitas Gunamandala, UGM, terasa biasa. Hujan rintik menyapa genting tua gedung administrasi. Profesor Darmawan, dosen senior Fakultas Ilmu Sosial, turun perlahan dari tangga kayu menuju ruang arsip. Ia sedang menyiapkan data untuk sebuah seminar nasional, dan seperti biasa, memilih mencari dokumen lama sendiri. Namun pagi itu, ia tak menyangka tangannya akan menemukan lebih dari sekadar naskah seminar. Saat menarik berkas lulusan tahun 1994, satu map tebal berwarna merah tua jatuh terlepas dari rak tinggi. Labelnya berbunyi, Mulyono Arsip Khusus. Darmawan mengernyit. Nama itu tidak asing. Mulyono, kini tokoh publik nasional yang baru saja dinyatakan sebagai calon Menteri Pendidikan. Dikenal cerdas, bersih, dan karismatik. Namun saat Profesor Darmawan membuka map tersebut, alisnya terangkat. Ada 2 ijazah dengan nomor seri berbeda, 2 tanda tangan dekan yang tidak sama, dan 1 stempel fakultas yang sudah tidak digunakan sejak tahun 1992. Ini aneh, gumamnya. Ia duduk, membuka laptop, dan mencocokkan data dengan sistem digital kampus. Ketidaksesuaian mulai bermunculan. Foto ijazah di sistem berbeda dengan versi cetaknya. Nilai akhir di transkrip asli tidak sesuai dengan salinan yang pernah dipublikasikan saat Mulyono menerima penghargaan alumni teladan 3 tahun lalu. Darmawan menatap layar, lalu map merah itu. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Ini bisa jadi skandal pendidikan terbesar dalam sejarah kampus. Profesor Darmawan tak bisa tidur malam itu. Ia kembali membuka salinan dokumen yang telah ia foto dengan ponsel, mencoba mencari alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah kelalaian masa lalu. Tapi nalurinya sebagai akademisi terlalu tajam. Ada sesuatu yang disembunyikan. Keesokan harinya, ia menemui Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Indarti, sahabat lamanya semasa kuliah. Ia menunjukkan sebagian isi map merah, berharap mendapat klarifikasi. Namun ekspresi Profesor Indarti justru mengeras. Darmawan, jangan lanjutkan ini, katanya pelan, hampir berbisik. Beberapa hal di kampus ini lebih baik tidak dibuka. Demi stabilitas. Stabilitas atau kebohongan? Tukas Darmawan tajam. Indarti menghela napas. Kau tahu siapa Mulyono sekarang, kan? Dia calon kuat menteri, dekat dengan pejabat, punya pengaruh besar. Menyentuh dia bisa berarti menyentuh dinding politik yang tak terlihat. Darmawan menatap sahabatnya dalam diam. Kalau kebenaran hanya bisa berdiri jika tak menyentuh kekuasaan, kita ini dosen atau pengecut? Indarti tak menjawab. Hanya matanya yang menyiratkan ketakutan yang tak ia ungkapkan. Malam itu, sepulang dari kampus, Darmawan merasa mobilnya dibuntuti. Ia mempercepat langkah saat melewati area parkir fakultas. Di kaca spion, sosok pria berbadan tegap dengan helm hitam tampak tak jauh di belakangnya. Setelah melewati gerbang kampus, suara motornya menghilang, tapi rasa waspada tetap tinggal. Sampai di rumah, ia menerima pesan tak dikenal. Pak Profesor, jangan main-main dengan masa lalu orang besar. Banyak yang bisa hilang tiba-tiba, termasuk nyawa. Darmawan mengunci semua pintu. Tapi ia tahu, pintu bukan perlindungan dari ancaman yang datang dari atas. Pagi itu, Profesor Darmawan menyalakan ponsel dengan jemari gemetar. Ada 5 panggilan tak terjawab dari nomor tidak dikenal. Dan 1 pesan suara yang langsung membuat bulu kuduknya berdiri. Ingat, Profesor Darmawan, tidak semua kebenaran harus diungkap. Banyak yang bisa hancur, termasuk keluarga Anda. Darahnya mengalir dingin. Ia menatap foto keluarganya di meja kerja. Istrinya yang ceria, anak bungsunya yang baru lulus SMA. Dunia akademik seharusnya jauh dari ancaman seperti ini. Tapi kini ia tahu, ia sudah menyentuh sarang lebah. Hari itu,
Ia memberanikan diri menghubungi seorang wartawan investigasi senior, Reno, yang pernah ia bantu riset tentang plagiarisme kampus beberapa tahun lalu. Mereka bertemu diam-diam di kafe kecil dekat terminal. Darmawan menjelaskan semuanya, termasuk ijazah Mulyono yang dipalsukan dengan referensi institusi yang tak pernah ada. Reno mendengarkan dengan wajah serius. "Ini besar, Pak, tapi saya juga harus hati-hati. Kalau data ini bocor sebelum waktunya, bisa jadi saya diseret atau dibungkam. Justru karena itu saya butuh jurnalis. Akademisi sudah banyak yang takut." Reno mengangguk. "Saya akan cari jalur aman. Tapi Anda harus siapkan diri. Ini bukan lagi soal kampus. Ini sudah ranah politik dan kekuasaan." Saat mereka berpisah, Reno sempat menoleh dan berkata, "Profesor, banyak kebenaran tumbang bukan karena lemah, tapi karena yang membelanya ditinggalkan sendirian." Darmawan pulang dengan langkah berat. Ancaman itu kini nyata. Tapi ia tahu, bila ia mundur sekarang, tak hanya karirnya yang akan berakhir, harga dirinya sebagai pendidik akan musnah. Malamnya, ia duduk di ruang kerja, menatap berkas foto-foto dokumen yang kini ia simpan di flash disk terenkripsi. Ia tahu ini belum puncaknya. Dan di kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang. Lampunya mati. Seseorang mengamati rumah Darmawan dalam senyap. Pagi itu langit Jogja mendung. Profesor Darmawan memasuki ruang kerjanya di Fakultas Ilmu Sosial dengan perasaan tak tenang. Ia menyapa satpam, lalu langsung menuju laci lemari arsip tempat ia menyimpan salinan hardcopy data penelitian soal ijazah Mulyono. Tangannya refleks merogoh dalam, namun kosong. Laci itu terbuka. Gembok kecil yang biasa ia pasang pun hilang. Dengan tergesa, ia memeriksa semua laci lainnya. Map kuning berisi kronologis pengeluaran ijazah, hasil konfirmasi dari arsip rektorat lama, bahkan satu dokumen penting dari alumni yang menyatakan tak pernah kuliah bareng Mulyono. Semua raib. "Siapa yang masuk ke ruangan saya semalam?" gumam Darmawan dengan napas memburu. Ia keluar ke bagian tata usaha, bertanya ke petugas kebersihan. Mereka bilang ruangan tak dibersihkan semalam, karena lampu ruang dosen menyala sendiri hingga subuh. Darmawan gemetar. Ini sabotase. Ia buru-buru membuka laptopnya untuk mengecek file digital. Tapi entah mengapa, file utamanya rusak. Hanya backup yang tersimpan di flash disk terenkripsi yang dibawanya pulang. Kalau bukan orang dalam, siapa yang bisa punya akses ke ruangan ini? Pikirnya. Tanpa banyak bicara, ia menghubungi Reno, wartawan investigasi itu. Mereka janjian bertemu di sebuah rumah kos tua yang dijadikan safe house oleh jaringan jurnalis independen. Di sana, Reno memperlihatkan sesuatu. Tangkapan layar surel anonim yang dikirim ke redaksi tempat ia bekerja. Jika Profesor Darmawan tidak diam, akan ada rekaman masa lalunya yang muncul, termasuk aktivitas politik ayahnya di tahun 1965. Darmawan tercekat. Ayahnya dulu memang seorang dosen kiri, yang hilang tanpa jejak pasca tragedi itu. Tuduhan semacam itu bisa menghancurkan reputasinya meski sudah lewat puluhan tahun. "Ini bukan lagi soal ijazah," kata Reno dengan nada tegas. "Ini sudah jadi permainan untuk membungkam sejarah." Darmawan mengangguk, tapi dalam hatinya, ia mulai bertanya, seberapa jauh ia siap melawan? Di balik senyum dan pidato diplomatisnya, Rektor Widodo menyimpan kecemasan yang tak biasa. Sejak isu ijazah Mulyono mencuat dan nama Profesor Darmawan mulai ramai di forum-forum akademik independen, ia merasa kampus tidak lagi menjadi tempat yang aman. Di ruangannya yang kedap suara, ia duduk termenung menatap layar laptop. Beberapa email dari kementerian sudah masuk, dengan nada tegas menanyakan soal verifikasi data mahasiswa lama atas nama Mulyono. Sementara dari pihak yayasan kampus, permintaan untuk menenangkan situasi datang bertubi-tubi. Widodo bukan tak tahu siapa Mulyono. Mereka pernah satu angkatan, meski berbeda fakultas. Tapi yang ia tahu, Mulyono tak pernah lulus.
Lalu entah bagaimana, namanya muncul sebagai alumni dengan gelar lengkap saat maju menjadi pejabat publik tingkat nasional. Ia mencoba menghubungi pihak arsip lama, namun sang kepala bagian mendadak sakit dan tak bisa ditemui. Surat permintaan data yang ia kirim ke sistem pusat pun tak pernah mendapat balasan. Seolah semuanya ditarik kembali ke belakang layar. Di saat bersamaan, seorang ajudan mendatangi ruangan. "Pak Rektor," bisiknya. "Ada seseorang yang mengaku dari Badan Intelijen ingin bicara tertutup, tanpa nama." Widodo tertegun. Wajahnya menegang. Ia meminta ajudan menundanya. Tak lama kemudian, sekretarisnya mengirim memo tertulis kecil. "Pak Rektor, ada dosen senior yang ingin bertemu. Mengaku punya dokumen penting soal ijazah Mulyono. Namanya Profesor Iskandar." Nama itu membuat Widodo menegang. Iskandar adalah mantan dekan yang dulu dituduh menyimpan data-data mahasiswa lama secara pribadi, termasuk yang berkaitan dengan kasus penghilangan ijazah di era reformasi. Apakah ini kebetulan? Atau justru peringatan? Rektor merasa dirinya tidak lagi berdiri di tengah kampus ilmiah, tapi di medan ranjau yang bisa meledak kapan saja, baik dari bawah atau dari langit. Menjelang senja, suasana kampus UGM terlihat tenang di permukaan. Namun di bawah menara lama, tempat ruang arsip-arsipus Fakultas Hukum, dua sosok pria duduk berhadapan di ruangan sempit yang remang. Rektor Widodo akhirnya memutuskan untuk menemui Profesor Iskandar secara pribadi, tanpa ajudan, tanpa kamera pengawas. Mereka saling menatap penuh pertanyaan dan sejarah panjang yang tidak mudah dihapus. Iskandar membuka percakapan dengan suara serak. "Saya tahu Anda takut, tapi saya lebih takut jika sejarah kampus ini dibungkam hanya karena satu nama." Dari dalam map kulit tua, ia mengeluarkan beberapa lembar fotokopi dokumen, daftar registrasi mahasiswa tahun 1982-1986, berstempel resmi, dengan tulisan tangan tebal di samping nama Mulyono, nonaktif per 1984, tidak menyelesaikan skripsi. Widodo memandangi dokumen itu dengan nafas tertahan. Data ini tidak pernah diajukan dalam sistem digital. Karena ketika komputerisasi dimulai tahun 2000-an, sebagian besar arsip fisik hilang dalam insiden kebakaran kecil di gudang lama. Tapi saya punya salinannya, karena saya yang memverifikasi data waktu itu. Jelas Iskandar. "Kenapa baru sekarang muncul?" "Karena dulu saya diancam. Saya punya keluarga, cucu, dan pensiun. Tapi kali ini, sudah keterlaluan. Seorang yang tidak pernah lulus bisa punya kekuasaan atas dunia akademik. Ini bukan soal pribadi. Ini soal martabat kampus." Widodo menunduk. Pikirannya bercampur aduk. Jika data ini benar dan disebarkan, UGM bisa mengalami krisis reputasi besar. Tapi jika disembunyikan, ia akan berhadapan dengan sejarah yang akan mengutuknya. Sebelum keluar, Iskandar berkata pelan, "Anda rektor, tapi jangan lupakan, di balik jabatan, kita adalah ilmuwan. Kebenaran adalah tanggung jawab akademik, bukan sekadar urusan politik." Pintu ditutup. Widodo berdiri sendirian, menggenggam dokumen yang bisa menjungkir balikan tatanan. Ia tahu, setelah malam ini, tidak ada jalan kembali. Malam itu, Rektor Widodo duduk sendirian di ruang kerjanya yang megah, namun kini terasa sesak. Dokumen dari Profesor Iskandar terbuka di atas mejanya. Di luar, gemuruh hujan mengguyur Yogyakarta, seakan mencerminkan badai yang sedang berkecamuk di dalam benaknya. Ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Ia ragu menjawab, namun akhirnya menekan tombol hijau. "Widodo." Suara berat di seberang terdengar. "Ini aku, Mulyono." Tubuh Widodo menegang. "Aku dengar kau bertemu dengan Iskandar," lanjut Mulyono. "Kau tahu seharusnya tidak membuka luka lama. Jangan lupa, kita punya sejarah bersama." Widodo menggertakkan gigi. "Aku tidak bisa lagi menutupi ini. Mulyono, kita bukan anak muda lagi. Ini bukan tentang kita, ini tentang institusi." "Institusi?" Tawa dingin terdengar dari ujung telepon. "Aku yang membiayai renovasi gedung rektorat itu.
Aku yang memastikan beasiswa tetap mengalir. Tanpa aku, kampus itu lumpuh. Tapi kau tak pernah lulus, Mul. Kau tak berhak atas gelar itu. Widodo akhirnya meledak. Gelar bukan masalah. Yang penting siapa yang memegang kendali. Dan aku harap kau masih paham siapa yang memegang kendali. Klik. Sambungan terputus. Keesokan harinya, desakan datang dari bawah. Mahasiswa mulai menyuarakan tagar, ijazah misterius. Forum terbuka mulai dibanjiri pertanyaan tentang Mulyono, yang juga kini menjabat sebagai tokoh politik nasional. Media mulai mencium aroma skandal. Wartawan berkumpul di gerbang kampus, menanyakan kejelasan soal investigasi internal. Di sisi lain, Menteri Pendidikan pun mengirim surat tertutup kepada rektorat. Dalam bahasa diplomatis, isinya jelas. Jaga stabilitas kampus. Jangan sampai kampus jadi medan politik. Widodo terjepit. Di atasnya, kekuasaan menekan. Di bawahnya, moralitas menuntut. Dan di tengahnya, ia berdiri di batas antara kehormatan dan kehancuran. Pagi itu, suasana kampus UGM tak seperti biasanya. Di tengah lapangan Geraha Sabha Pramana, puluhan mahasiswa berkumpul, membawa spanduk bertuliskan, UGM bukan tempat pemalsuan gelar. Buka data Mulyono, dan akademisi lawan pembusukan. Titik ledak telah tiba. Di antara kerumunan, berdiri seorang mahasiswa pascasarjana bernama Tama, aktivis cerdas dan vokal yang telah lama mencium kejanggalan dalam struktur kekuasaan di kampus. Ia naik ke atas kursi plastik, mikrofon di tangan, wajahnya serius tapi tenang. Kita tidak sedang melawan individu. Suaranya menggema ke seluruh penjuru, tapi melawan sistem yang membiarkan kebohongan tumbuh di atas buku-buku kebenaran. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa dosen muda terlihat hadir di barisan belakang. Wajah mereka campur antara kagum dan khawatir. Tama melanjutkan, jika benar ada data yang disembunyikan, jika benar kampus ini diam demi kekuasaan, maka kita tidak sedang belajar di universitas. Kita sedang tinggal di benteng kebusukan. Spanduk dibentangkan. Selebaran digital mulai disebarkan. Data bocoran registrasi Mulyono tahun 1984. Sumbernya belum jelas, tapi mencocokkan dengan dokumen milik Profesor Iskandar. Media lokal mulai memberitakan. Lalu nasional menyusul. Rektor Widodo menyaksikan dari layar komputernya. Dahinya berkerut. Ia tahu waktu bermain aman sudah habis. Sore harinya, surat resmi dari Ombudsman masuk rektorat, meminta klarifikasi publik atas status ijazah Mulyono.